bersyukur sekali dikasih kesempatan jadi jembatan mimpi banyak orang untuk mencapai impiannya. Rasanya menyenangkan, rasanya ada lebih ngebatin. Jadi yang ngomong bukan elonya, bukan sosok elonya, tapi yang ngomong karyanya. Lalu Manino bagi gue adalah hidup gue. Ya, jadi waktu itu awalnya Lalil Manino berdiri itu kita punya niatan untuk ini. Kalau lo denger lagu, lo akan selalu lihat siapa penyanyinya, akan ngelihat pasti artisnya duluan. Sebenarnya kan di balik itu banyak banget orang yang kerja di balik layar, yang bergadang, yang nggak tidur untuk menyelesaikan satu karya. Nah kita tuh punya niat, coba deh lo lihat siapa sih man behind the gun-nya gitu. Kita pengen bawa itu dari awal sampai sekarang niat Lalil Manino itu. Kita jujur bingung sih pengen ngasih nama grupnya apa, karena tadinya sempat berpikir pakai nama-nama yang so keren, cuma pada akhirnya pas denger lagi, iya lagi so keren. Akhirnya kita sadar juga bahwa pencipta lagu itu biasanya emang melekat di lagunya dengan namanya sendiri. Kita nggak kepengen orang juga jadi butuh proses untuk mencari tahu lagi siapa pencipta lagunya. Jadi ya kenapa nggak kita coba dengan nama kita sendiri gabung aja, Lalil Manino. Kita nggak nyangka bisa sampai di titik ini gitu. Cuman kalau misalnya pada saat dulu berangkatnya harapan kita dan rencana kita, mimpi kita, sekarang masih sama, yaitu bikin lagu sebanyak-banyaknya gitu. Sebenarnya proyeksinya masih baru sampai di titik seru kali ya coba bikin lagu bareng gitu, karena emang keresahan yang kita miliki bertiga kebetulan sedang ada di titik yang sama. Kita lagi kepengen banget punya gelanggang menulis lagu yang nggak melulu untuk band masing-masing. Kita berbicara ke rumah masing-masing itu adalah kita ngomong perkumpulan ini ya, bertiga ini nih adalah sebagai pencipta lagu atau produser lah ibaratnya gitu ya. Kita nggak ngeband gitu, kita bukan bikin band baru gitu. Kita emang ngomong dari awal kita pengen jadi songwriter dan produser tim, intinya itu gitu. Kita pengen kerja di balik layar, kita nggak manggung. Jadi dua rumah masing-masing sangat support seperti itu. Sampai hari ini pun Lalil Manino sebenarnya masih berjalan bersama tim kecil ya. Jadi kalau harus nyebutin pihak-pihak yang masih support, yang utama pasti adalah teman-teman yang ada di manajemen Lalil Manino yang bisa dihitung dengan jari ini. Karena mereka adalah orang-orang yang continuously percaya bahwa Lalil Manino masih bisa membuat sesuatu yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu. Cuma kalau di luarannya sana ya kita juga perlu ngucapin terima kasih banyak juga sama kolaborator-kolaborator terutama yang di awal percaya gitu untuk dibuatin lagu dan diproduksi lagunya sama Lalil Manino, karena tanpa bantuan mereka kita juga nggak akan bisa dapat kesempatan untuk berbicara lewat karyanya. Semua orang yang bekerja sama dengan Lalil Manino itu adalah orang-orang yang berjasa untuk karir Lalil Manino. Ya artisnya, ya orang label, itu semuanya berkesinambungan. Karena tanpa adanya orang label yang minta lagu sama Lalil Manino, tanpa ada artis yang mau kerja sama Lalil Manino, kita juga nggak bisa menyuguhkan apa-apa kan gitu. Jadi semuanya berjasa. Ini video ya, Dek? Oh. Yang sering terjadi ya, secara perasaan setiap ada klien atau musisi yang datang ke kita, sebenarnya kalau yang terjadi di dalam perasaan kami masing-masing itu lebih dalam sih dari itu. Karena kami percaya setiap orang yang datang ke dalam studio kita itu nggak cuma pengen lagu sih. Itu mimpi mereka. Orang datang ke studio, kita itu mungkin kalau secara pekerjaan bukan lebih kayak, oke ini pekerjaan bikin lagu, tapi lebih ke tanggung jawab bagaimana kita bisa menjembatani mimpi mereka ke titik yang pengen mereka tuju. Gitu.
orang datang ke sini pasti minta lagu. Kita selalu nanya, lo pengen lagu kayak apa? Gue pengen dong lah mas lagu yang kayak gini-gini. Oh kita seneng banget sama klien yang datang, dia tahu maunya apa. Selain dia maunya apa gimana, kita juga ngasih, kita pengennya lo kayak gini ya. Jadi kita tuh, makanya gue bilang saling dengar. Kita cari jalan tengahnya. Makanya di situ terjadi kolaborasi yang baik menurut gue di situ. Menurut gue gini, jadi ada beberapa juga klien kita yang datang dia nggak tahu apa-apa. Nah di situ insting kita sudah terasah. Jadi kita ngebaca, kayak lo datang sekarang, lo pengen bikin lagu. Oke, menurut gue sih lo cocok bawain lagu yang model kayak gini. Misalnya lo datang nggak tahu apa-apa ya, lo nggak tahu mau bikin kayak apa. Kita mulai asah insting kita 11 tahun ini, kita bisa punya feeling kayaknya lo cocok bawain lagu yang modelnya kayak gini deh. Kalau misalnya workshop itu pasti ngobrol dulu ya, maksudnya itu ya kan kita kan pengen tahu, maksudnya itu dari sisi musisi gitu, pengen musik yang kayak gimana, lagi suka lagu apa, lagi dengerin apa, pengen lagunya nextnya kayak gimana. Habis itu kita juga ngobrol dengan A&R atau labelnya, punya plan apa terhadap musisi ini gitu. Ya itu kita compile jadi satu sampai akhirnya ya masing-masing ke pos masing-masing. Ya gue sama Ilman mungkin berpencar, ya gue di ruangan lain, Ilman di ruangan lain, bikin lagu, ntar habis itu kita ketemu lagi 15 menit, 20 menit kemudian masing-masing udah punya lagu masing-masing. Produser, songwriter nggak melulu soal teknis, nggak melulu soal lo gimana cara bikin lagu, gimana cara lo bikin notasi, bikin lirik. Poin pentingnya adalah komunikasi. Jadi lo ngobrol dulu, bener-bener lo bisa kenal dulu sama orang itu. Lo gali dulu orang itu, lo sampai bisa menciptakan satu cerita lirik tentang ini, itu juga kan based on lo menggali si artis tersebut. Jadi ilmu komunikasi itu menurut gue bisa dibilang 60% dalam pekerjaan sebuah karya, komunikasi. Kala nanti badai kan datang. Soal lagu Selalu Ada di Nadimu yang buat Jumbo, itu timingnya emang kebetulan pas banget. Waktu itu pemilik proyeknya kan Anggia Karisma dari Visinema dan juga Rian Adriandia sebagai director film Jumbo. Mereka reach out ke gua. Kebetulan waktu itu mereka pengen bikin lagu yang berbicara soal hubungan anak dan orang tua. Dan pada saat itu gue bener-bener baru aja kehilangan bokap. Ini adalah kesempatan baik banget buat gue untuk bisa menuliskan sesuatu yang sangat personal. Mereka bilang lagu ini nggak cuma sekedar jadi soundtrack ya, tapi lagu ini akan menjadi satu pilar penting dalam film. Karena ini adalah lagu yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anaknya, padahal orang tuanya udah nggak ada. Gitu. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luar. Gue jadi berpikir pada awalnya adalah kalau ini emang ternyata berasal dari surat, akan sangat tidak masuk akal ketika ibunya bikin surat, tapi bagannya itu berulang. Itu bukan surat jadinya gitu. Di antara semua kalimat atau kata yang ada di surat tersebut, gue kayaknya butuh satu kesimpulan, yaitu apa sih sebenarnya yang pengen ibunya sampaikan gitu. Dan gue langsung coba untuk channeling kehilangan gue terhadap bokap gue. Pada saat masa duka itu gue ketemu sama orang, pasti orang bakalan coba ngomong sama gue, udah bokap lo tuh pasti akan selalu ada kok, bokap lo akan selalu ada dalam hidup lo, dalam setiap perjalanan lo. Jadi kayak oh ya kayaknya menarik juga ya kalau misalnya message itu bisa terdeliver dengan jelas lewat lagu ini gitu. Selalu Ada di Nadimu itu adalah penggambaran bahwa kayak gue yakin meskipun bokap gue udah nggak bisa gue ajak ngobrol lagi, nggak terlihat lagi, tapi semangatnya atau doanya tuh selalu ada dalam setiap perjalanan gue. Dan yang selalu, salah satu yang selalu bergerak di dalam tubuh kita tuh kan nadi kita gitu. Bukan bergerak ya apa ya, yang membuat kita terus berjalan adalah nadi kita. Jadi gue pengen banget ada kalimat itu di lagunya, pengen bikin tuh jadi lebih tersirat aja. Akhirnya gue sengaja tulis sebagai huruf pertama dari masing-masing lagu.
tiap-tiap orang ini punya perasaan yang beda. Tiap-tiap orang siapapun di sini pasti akan ngeluarin sesuatu yang beda. Itu baru dari tiap orang. Tapi menurut gue karena kita orang, kita human, kita bukan mesin. Jadi itu semua akan beda lo tangkapnya. Perasaan itu sangat penting main di situ perasaan. Yang jadi pembeda dari setiap karyanya tuh adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa ngerespon keinginan atau semangat dari si kolaboratornya sih. Kolaborasi itu bukan lo gimana cara lo ngeluarin apa yang lo mau, tapi menurut gue poinnya adalah lo saling mendengar. Lo bisa saling ngedengar apa yang dia mau, apa yang kita mau dia mau dengerin nggak? Gitu. Terjadilah kolaborasi. Untuk konser Lale Manino and Friends, babak baru lagi untuk Lale Manino ya, kalau gue ngeliatnya ya. Kita udah melewati 1 dekade. Di dekade pertama, perjalanannya seperti yang udah terjadi ini dengan 170 lagu, dengan berbagai macam ceritanya. Semoga di dekade kedua ini nanti akan ada cerita-cerita baru lagi, ada lagu-lagu yang mungkin lebih menantang lagi untuk kita kerjain. Harapannya seperti itu sih. Bagian dari merayakan 1 dekade yang sudah kita lalui itu adalah perayaan milestone, tapi tentunya kita sadar betul bahwa ini kan nggak berhenti sampai di sini. Ini bisa kita bilang sebagai gerbang pembuka dekade berikutnya juga. Ini akan jadi satu checkpoint buat kita bertiga, buat teman-teman di luar sana untuk tahu bahwa kayak oke, guys, kita udah sampai di sini, tapi get ready for the next adventure gitu. Kami bisa membawa hal baik dulu buat mimpi-mimpi besar kami. Mari kita. Let's go. Lale Manino. Kita tuh siapa sih? Kita orang aja kan, kita manusia. Gue cuma nerusin apa yang Tuhan kasih. Dan gue bisa ngeluarinnya. Yaitu dalam bentuk notasi kah, chord, progresi chord kah, liriknya kah. Jadi gue selalu bilang, sebenarnya kita bukan pencipta lagu, tapi penemu aja sebenarnya. Karena kita cuma nerusin apa yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan kasih itu kan harus dirawat. Apa yang Tuhan kasih kan harus dijaga. Kebetulan Allah kasih buat Lale Manino 170 lagu ini. Kita teruskan, kita rawat dengan baik, kita merancangnya dengan baik. TGB nih. Lale Manino itu adalah 3 orang yang senang bikin lagu dan merasa sangat bersyukur sekali dikasih kesempatan jadi jembatan mimpi banyak orang untuk mencapai impiannya. Lah, salah. Rasanya menyenangkan, rasanya ada lebih ngebatin. Jadi yang ngomong bukan elonya, bukan sosok elonya, tapi yang ngomong karyanya. Jangan mana dong. Mau kemana lagi gua? Mainnya berantakan gak ada. Kurang 2 hari apa? Lale Manino bagi gue adalah hidup gue.
bisa menjadi seperti yang kau minta. Ku jadi juwita.